Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aini dengan NIM 66702-197. Saya dari kelas 2F atau kelas 4B. Di sini saya akan mengolah data dari kuesioner yang telah saya lakukan dengan kelompok saya, yaitu tentang indeks kepuasan mahasiswa dari lab IP Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta. Selamat menyaksikan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buka aplikasi SPSS, lalu kita juga harus mengelola data melalui Excel, di mana banyak sekali kuesioner yang telah diisi dari teman-teman semua, dan nilainya adalah seperti ini. Ini adalah data dari kuesioner, kita bagi menjadi X1, X2, X3, dan X4, lalu total Y1, Y2, Y3, lalu total dan total dari XY. Ini semua didapatkan dari hasil kita melakukan survei atau kita melakukan pembagian kuesioner. Nah, di sini. Maka pertama kita masukkan XY, X3, X4, Y1, Y2, Y3, dan total. Ini ya kita rubah jadi 0. Kita rubah jadi 1, sangat tidak setuju. Ini udah semua kecuali yang total. Lanjut kita rubah ini jadi sekian. Nah, sudah. Lanjut kita ke data view. Kalau udah semua kita view, ini kita copy dari Excel di sini. Di sini. Lanjut yang X-nya juga. Sudah di-copy. Lanjut meng-copy totalnya juga. Kalau sudah, kita di sini akan mencari data untuk uji validitas. Caranya adalah analyze, correlation. Ini semua dimasukkan ke CRT, LA. Sudah di checklist, dua-duanya oke. Maka correlation akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, kita kan sudah menguji validitas. Di sini kita akan membaca terkait keputusan uji validitas tersebut. Di sini yang kita ketahui rumusnya adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada L tabel, itu maka tidak dikatakan tidak valid. Dan jika melihat dari signifikannya, jika signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Dan jika signifikannya lebih dari 0,05, itu tidak valid. Jika kita lihat dari data yang telah kita uji tadi, seperti ini. Nah, dari data tersebut kan sudah terlihat R tabelnya itu R tabel itu kita lihat dari perhitungan R tabelnya yang sudah ada. Nah, kita kan respondennya 38, maka di sini R tabelnya itu adalah 0,266. Nah, jika kita perbandingkan, R tabel kan udah 2,66 dan R hitungnya kita lihat dari data yang udah kita cek tadi, yaitu data yang sudah kita cek tadi adalah R hitungnya 0,630. Artinya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data yang kita lakukan ini adalah valid. Dan jika kita melihat dari nilai signifikannya, kan kita sudah lihat nih nilai signifikan di data ini adalah 0,000. Dan jika kita lihat dari R tabelnya yaitu 0,05, maka itu lebih kurang dari 0,05. Artinya R hitung lebih kurang daripada R tabel.
Dari signifikannya otomatis data kita itu valid. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari uji reliability dengan cara seperti ini. Analyze, masuk ke scale, ke reliability analyze. Nah, item semua ini kita blok CTLA, kita masukkan ke item, dan item total itu kita kembalikan lagi ke awal sana, nggak usah kita masukkan. Nah, bedanya dari uji validitas kan di sini ada statistik, kita masuk, lalu kita centang scale if item delete, lalu continue, lalu kita pencet oke. Nah, di sini sudah terlihat dari uji reliability-nya. Nih, uji reliability-nya sudah ada 0,79. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengecek dari uji reliability. Di sini yang kita ketahui rumusnya uji reliability yang digunakan ialah dengan metode Cronbach's alpha, yang dimana nilai Cronbach's alpha ini lebih besar dari F tabel sebesar 0,6, maka instrumen dapat dikatakan reliable atau handal dan konsisten. Reliabilitas ini melakukan pengujian terhadap mengungkap data yang dapat dikatakan dipercaya atau kebenarannya itu dipercaya. Apabila nilai yang diperoleh lebih kecil daripada 0,6, maka hal tersebut dikatakan tidak reliable. Nah, dari hasil penelitian yang telah kita lakukan tadi, seperti data di sini, disebutkan Cronbach's alpha-nya ialah 0,790. Maka hasil uji reliabilitas dari variabel ini menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai Cronbach's alpha yang telah ditentukan, yakni sebesar 0,790, lebih besar daripada 0,60 atau 0,6 tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari kuesioner ini peneliti dinyatakan reliable. Oke teman-teman, kita kan sudah mengecek atau kita sudah menguji data dari uji validitas dan uji reliability. Selanjutnya adalah kita masuk ke step 2, yaitu kita lanjut uji regresi dan uji hipotesis. Kita lanjut ke step selanjutnya adalah mencari uji regresi. Nah, ini kan awalnya data semua penuh dari X1 sampai X4, Y1 sampai Y3. Nah, totalnya juga ini semua. Tapi untuk uji regresi dan uji hipotesis ini kita bedakan. Jadi X1 X ini kita totalkan semua, Y kita totalkan semua. Nah, kita hapus dulu ininya. Nah, kita ubah jadi X dan ini jadi jadinya sama, kita nolkan tapi kita tambah di sini adalah fasilitas dan di sini fasilitas lab IP, di sini kepuasan. Nah, di sini kita ubah lagi jadi scale, kita akan jadi lagi scale. Udah, lalu kita masuk ke data view. Nah kan ini sudah masuk ke data view. Totalan dari X dan totalan dari Y ini kita ambil datanya dari yang udah kita olah dari Excel tadi. Di sini kita ambil semua datanya. Kita copy, kita masuk lagi ke sini untuk X, kita copy. Bentar, salah. Kita copy, nah kita paste di sini. Oke, dan X kita copy juga yang X-nya. Sudah, kita masuk lagi ke aplikasi SPSS dan kita paste. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut mencari datanya, yaitu langsung masuk ke analyze, ke regresi, langsung ke linear. Nah, di sini kan ada terbagi menjadi dependen dan independen. Fasilitas itu kita masukkannya ke dependen, dan kepuasan atau Y itu kita masukkan ke dependen. Fasilitas itu independen ya, ini dependen. Oke, kita langsung pencet oke. Maka hasil regresinya itu ialah ini, kita bakalan dapat data ANOVA-nya yaitu 0,001 dan signifikan itu dan fasilitas LPP-nya juga 0,001.
Nah, step kedua ini kan kita akan menguji uji regresi, di mana uji regresi ini yang telah kita lakukan, maka hasil yang telah kita capai adalah sebelumnya analisis regresi kuantitatif akan dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen, yaitu variabel independennya adalah fasilitas dan pelayanan dari lab IP ilmu pemerintahan CADD, dengan variabel dependen yaitu kepuasan mahasiswanya. Nah, hasil analisis yang diberikan pada hal ini terkait signifikansi pengaruh dari fasilitas dan pelayanan lab IP ini mempengaruhi nggak sih, atau ada terikatannya nggak sih dengan variabel dependen atau kepuasan mahasiswanya nanti gitu. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan juga untuk pengelola lab IP setelah hasilnya terlihat ada keterkaitan, maka kan kalau misalkan kurang bisa diperbaiki oleh lab IP. Dan di sini dari uji regresi yang kita lakukan terdapat nilai berdasarkan hal tersebut dari data-data ANOVA dan lainnya, koefisien dan signifikansinya, maka kita simpulkan nilai signifikansinya adalah 0,000, atau di sini di atas itu ada dari nilai signifikannya kurang dari 0,001, maka hal tersebut berarti kan kurang dari 0,05, maka dikatakan dari variabel X dan Y ini memiliki keterikatan satu sama lain untuk menghasilkan indeks kepuasan dari mahasiswa terkait IP tersebut. Dan uji yang terakhir adalah uji hipotesis. Jika dilihat, uji hipotesis peneliti melakukan metode korelasi, di mana dengan produk momen, yang mana hal ini berguna untuk mencari korelasi antara variabel X dengan Y, yaitu fasilitas yang disediakan dengan tingkat kepuasan mahasiswa. HO itu sama dengan fasilitas yang baik, akan meningkatkan kepuasan mahasiswa yang berkunjung di lab IP tersebut. Dan HA adalah fasilitas yang baik tidak mempengaruhi dari kepuasan mahasiswa. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau terhitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. Dan jika nilai signifikan adalah lebih dari 0,05 atau terhitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh atau variabel X dan Y itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jika uji F nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau F hitung itu lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y-nya. Dan jika nilai dari signifikannya lebih dari 0,05 dan F hitung lebih kurang dari F tabel, maka tidak dapat pengaruh antara variabel X dan Y. Dan dari hal ini adapun perhitungan dari uji korelasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini sudah terlihat di data ini, ya, sudah terlihat koefisien di datanya. Maka berdasarkan dari data tersebut, nilai signifikannya kan diperoleh itu kurang dari 0,001. Nah, maka kita bandingkan nih, nilai signifikannya kan 0,001, berarti kurang dari 0,05. Dalam hal tersebut berarti adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka HO-nya itu diterima. Nah, teman-teman, itulah hasil dari pencarian atau penelitian terkait indeks kepuasan mahasiswa ilmu pemerintahan terkait fasilitas lab ilmu pemerintahan CADD tersebut yang telah kita lakukan. Otomatis ada keterpengaruhan antara fasilitas dari lab IP terhadap kepuasan dari mahasiswa yang berkunjung. Mungkin itu saja yang bisa saya